Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, barangkali di kolong meja kalian ada sampah, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Oke? Sudah bersih? Ya, Bu. Silakan salah satu Mbak Fira pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak, doa mulai. Selesai. Ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Untuk itu kita berdiri terlebih dahulu. Silakan anak-anak. Bareng-bareng ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Silakan absen dulu ya. Fira, Hadir, Bu. Kartika, Talita, Hadir, Bu. oke, hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Jadi, sebelum itu, Ibu akan memberikan motivasi belajar kepada kalian dari Mario Teguh. Mario Teguh pernah berkata, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sementara orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kalian ingin menjadi pemilik masa lalu atau masa depan? Masa depan. Jadi kalian harus belajar. Jadi kita akan belajar materi teks laporan hasil observasi. Sebelum itu kita akan melihat video pembelajaran materi teks laporan hasil observasi terlebih dahulu. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Kurniawan akan melaporkan hasil observasi dari saya dan teman saya Gozali Umaro tentang buah naga merah. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang buah ini telah dibudidayakan di berbagai negara di Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia. Karena dapat tumbuh di berbagai benua, buah naga memiliki banyak jenis seperti buah naga merah, putih, kuning, dan bahkan hitam. Pada dasarnya, budidaya tanaman buah naga hampir sama semua. Tanamannya merambat dan memiliki lapisan lilin pada permukaannya, tetapi daging dari masing-masing buah naga yang dapat membedakan jenisnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam buah naga merah. Tentunya, buah naga jenis ini adalah jenis yang sering kita temukan di negara Indonesia. Berikut adalah ciri fisik dari buah naga secara umum dan juga buah naga merah secara spesifik. Secara umum, buah naga memiliki bentuk dan rupa yang mirip dengan buah nanas. Memiliki kulit berwarna merah, memiliki sisik yang berwarna hijau. Dan sisik inilah yang menyebabkan mengapa buah ini disebut buah naga. Nah,
Hal yang membedakan buah-buah naga adalah warna dagingnya, dan buah naga merah, seperti namanya, daging buah ini jelas berwarna merah, dan disertai oleh taburan biji-biji kecil yang berwarna hitam yang jumlahnya dapat dikatakan sangat banyak. Dan menariknya, biji-biji inilah yang dapat dijadikan benih untuk bibit buah naga. Dan jika berbicara tentang rasa, buah naga memiliki rasa manis bercampur dengan rasa asam. Oke, itu tadi adalah video pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi tentang buah naga. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke materinya ya. Yang pertama kita akan membahas KD 3.1, memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi baik melalui lisan maupun tulisan. Apa aja sih IPK-nya? IPK-nya adalah yang pertama, menjelaskan struktur isi teks laporan hasil observasi, menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, dan menyunting teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur isi dan ciri bahasa. Tujuan kita belajar itu agar kalian dapat menjelaskan struktur isi teks laporan hasil observasi, menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi, dan kemudian kalian bisa menyunting teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur isi dan ciri bahasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi atau sering disebut teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis sebelumnya. Jadi, dinyatakan sebuah teks laporan hasil observasi itu apabila kita sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu, baru kita bisa menulis teks laporan hasil observasi. Kalau tidak gimana? Kalau tidak, itu sama saja kita tidak melakukan observasi, kita hanya melakukan sebuah argumentasi dan opini semata. Kemudian ada tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Kemudian fungsi teks laporan hasil observasi. Apa saja sih? Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi kita melakukan pengamatan terlebih dahulu, lalu apa yang kita amati itu dipertanggungjawabkan dan dibuat laporan. Kemudian menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam sebuah pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian, karena kita kan melakukan pengamatan, dan dalam pengamatan kita juga harus melakukan dokumenter dalam pengamatan tersebut. Kemudian yang terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena kita melakukan observasi secara langsung, melakukan pengamatan, jadi harus sesuai, dan tentunya itu akan sesuai karena kita benar-benar melakukan sebuah pengamatan. Kemudian sifat teks laporan hasil observasi. Ada bersifat informatif, bersifat komunikatif, dan bersifat objektif. Coba saya mau tanya ya, Mbak Tata, bersifat informatif itu apa ya? Tahu nggak? Tahu, Bu. Apa? Dapat digunakan sebagai sumber informasi. Oke. Kemudian saya tanya ke Mbak Tika, apa itu bersifat komunikatif? Dibuat menggunakan kalimat yang komunikatif untuk menyampaikan info agar lebih bisa dipahami. Oke. Yang terakhir ada bersifat objektif. Silakan Mbak Vira, apa? Bersifat objektif, teks laporan hasil observasi harus faktual berdasarkan fakta dan informasi. Oke, pinter.
Kemudian ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara sistematis, artinya terperinci dan berurutan. Yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Yang kelima, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada definisi bagian, dan yang ketiga ada definisi manfaat. Apa sih? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum adalah struktur laporan yang memaparkan tentang informasi pembuka sebelum menampilkan hasil observasi, serta berisi tentang definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan, yakni informasi umum, misal ada nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang akan dilaporkan. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian struktur yang menjelaskan hal yang dilaporkan mengenai sesuatu yang sudah dilakukan pengamatan. Misalnya berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup fisik dari binatang tersebut atau habitat, makanan, perilaku, dan sebagainya. Kemudian ada deskripsi manfaat atau kesimpulan, yaitu namanya aja deskripsi manfaat, nanti berisi tentang manfaat dan membahas tentang manfaat terhadap suatu objek yang telah diamati, dan berisi mengenai manfaat dari adanya laporan tersebut dibuat. Kalau misal laporan berupa objek deskripsi manfaat akan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek yang diamati. Kemudian kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya pada definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Definisi itu dalam struktur itu terdapat pada pernyataan umum yang pertama. Jadi pada kalimat pernyataan umum harus menggunakan kata adalah atau merupakan. Yang kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci pada bagian deskripsi. Misal ada seperti, yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi bla 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 dan sebagainya. Kemudian ada syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Jadi harus pure, itu adalah hasil sebuah pengamatan atau observasi. Yang keempat, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta dan bukan opini. Yang kesembilan adalah langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, yang diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu bagian isi, setelah itu ada klasifikasi umum atau penutup atau deskripsi manfaat. Kemudian yang keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah dalam penulisan, segera perbaiki kembali atau disunting kembali teks laporannya. Kemudian ada contoh teks laporan hasil observasi. Di sini ada biota laut. Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut, bla bla bla. Ini merupakan struktur pernyataan umum pada sebuah teks laporan hasil observasi. Kenapa? Karena ada kata adalah. Sementara tadi di atas kita sudah membahas bahwa kata adalah dan merupakan adalah struktur pada pernyataan umum dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan bla 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 bla. Nah ini, di samping terumbu karang dan ikan, laut Indonesia juga memiliki tumbuhan laut.
Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu misalnya, dibudidayakan rumput laut dan penanaman bakau. Di sini ada kata di samping. Sementara tadi kita sudah bahas bahwa di samping itu merupakan deskripsi bagian atau isi pada laporan hasil observasi tersebut. Yang ketiga, ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan dan rumput laut yang bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung gizi bla. Di sini ada kata bermanfaat, berarti ini merupakan definisi manfaat. Seperti itu. Yang terakhir ada menyuntik tes laporan hasil observasi. Menyuntik teks laporan hasil observasi membutuhkan wawasan yang memadai untuk validasi fakta dalam sebuah teks laporan. Menyuntik teks laporan hasil observasi juga membutuhkan kecermatan dalam pilihan kata, kalimat, dan tanda baca. Menyuntik dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam suatu tulisan, struktur, kaidah, maupun penggunaan bahasa di dalam teks laporan tersebut. Yang terakhir adalah terima kasih. Tapi Ibu akan memberikan kalian LKPD. Jadi silakan nanti kalian kerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengerjakan ini. Ini pilihan ganda ya. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Jangan saling contek-mencontek. Nanti kita bahas bareng-bareng. Silakan. Ibu ke belakang sebentar. Sudah? Bentar lagi. Oke. Sudah? Sudah ya? Oke. Silakan Mbak Fira baca nomor 1. Teks yang berisi gambaran sesuatu secara umum dan sesuai fakta yang ada tanpa ada opini atau pendapat penulis disebut C. Teks laporan hasil observasi. Oke, betul. Silakan Mbak Talita nomor 2. Laporan hasil observasi memiliki sifat yaitu objektif, informatif, komunikatif. Mbak Tika. Pada kutipan teks berikut ini: 1. Karena semar adalah tumbuhan pemakan serangga. 2. Tumbuhan ini hidup dengan memakan serangga-serangga kecil seperti lalat, semut, dan lebah atau kumbang. 3. Untuk memaksa serangga, tumbuhan ini akan membuka kantong mulutnya lebar-lebar. 4. Kemudian ketika ada serangga yang masuk ke dalamnya, tumbuhan ini akan langsung menutup kelopaknya yang menyerupai mulut. 5. Saat ini tumbuhan kantong semar mulai dikonservasikan di berbagai daerah di Indonesia. 6. Dengan begitu, diharapkan tumbuhan ini akan tetap terjaga kelestariannya. Kalimat definisi pada kutipan teks di atas terdapat pada nomor A1. Pada kalimat Kantong semar adalah tumbuhan memakan serangga. oke. Silakan nomor selanjutnya kata A. Semua dapat hidup karena perawatannya yang dipantau secara berkala melihat perkembangannya. Konklusi sebab pada kalimat di atas terdapat pada kata B karena. Oke, nomor 6 tadi Mbak Fira. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari B pengamatan. Oke. Jadi paham ya materi tentang tes laporan hasil observasi anak-anak? Paham Bu. Oke. Mungkin itu saja yang pada siang hari ini kita akan pelajari dan nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan doa lagi ya. Silahkan Mbak Fira dipimpin terlebih dahulu. Untuk siapkan berdoa mulai. Selesai.
Oke, anak-anak terima kasih telah melakukan pembelajaran dengan semangat dan dengan cermat. Dan saya harap nanti kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya dengan lebih semangat lagi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap selalu tersenyum dan bahagia. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.